Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Pembahasan pada materi kali ini adalah mengenai negara maju dan negara berkembang. Apa saja yang kita bahas? Pertama, kita akan membahas tentang pengertian negara maju beserta faktor penentunya. Kedua, contoh negara maju. Ketiga, kita akan membahas tentang pengertian negara berkembang beserta faktor penentunya. Keempat, contoh negara berkembang. Oke, langsung saja pada pembahasannya. Negara maju. Negara maju merupakan negara yang memiliki kualitas sumber daya manusia, yang mampu mengelola sumber daya alam yang ada di negaranya dengan baik, serta mampu memanfaatkan tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan pembaharuan. Adapun beberapa faktor penentu negara maju, diantaranya. 1. Kualitas penduduk. Kualitas penduduk suatu negara ditinjau dari 3 aspek. Pada aspek pendidikan, penduduknya mampu menempuh pendidikan yang tinggi, hampir tidak ditemukan tuna aksara dan penduduknya mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada aspek kesehatan, negara maju cenderung memiliki alat-alat kesehatan yang canggih, banyak tenaga kesehatan yang berkualitas yang juga disertai regenerasinya, persebaran tempat berobat merata baik klinik maupun rumah sakit. Pada aspek ekonomi, negara maju memiliki perekonomian yang sejahtera, memiliki kualitas pasar yang baik, tingkat inflasi dan deflasi dapat dikendalikan, harga barang stabil, dan kelangkaan hampir dapat teratasi. 2. Pendapatan per kapita penduduk. Negara maju memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kegiatan ekspor yang lebih tinggi, pendapatan per kapita tinggi dan mayoritas penduduk bekerja di sektor industri. 3. Pertumbuhan penduduk. Di negara maju pertumbuhan penduduk sangat lambat, lambatnya pertumbuhan penduduk disebabkan oleh keinginan untuk berkarir, menunda menikah dan pola pemikiran untuk child-free. 4. Angka harapan hidup. Di negara maju kematian ibu dan bayi ketika melahirkan sangatlah rendah dengan rata-rata usia kematian pada mencapai umur 90 tahun. 5. Lingkungan fisik. Di negara-negara maju terdapat banyak kekayaan alam berupa barang tambang yang mampu dikelola dan dimanfaatkan sendiri. Untuk negara maju yang memiliki pantai pada umumnya dimanfaatkan sebagai kota-kota pelabuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana berdagang. 6. Mata pencaharian dan pemanfaatan lahan. Sebagian besar penduduk di negara maju bekerja di sektor industri, sehingga lahan-lahan yang ada cenderung berdiri pabrik-pabrik industri seperti industri elektronik, industri mesin, dan sebagainya. 7. Kesenjangan hidup. Rata-rata keluarga di negara maju jumlah anak, pada setiap keluarga hanya 1 hingga 2. Jadi biaya yang dikeluarkan dapat berfokus untuk kebutuhan yang lain. 8. Pemanfaatan sumber tenaga listrik dan mesin. Negara maju cenderung mampu mengelola dan memanfaatkan teknologi yang ada dengan memanfaatkan sumber tenaga mesin dan sumber tenaga listrik, sehingga mampu menambah devisa negara dan pendapatan per kapita dalam negara tersebut. Contoh negara maju. Jepang. Dilihat dari sudut ekonomi, Jepang merupakan salah satu negara yang paling maju di dunia. GDP produk domestik bruto, yaitu nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di Jepang dalam setahun adalah kedua tertinggi di dunia, dan merek-merek Jepang seperti Toyota, Sony, Fujifilm, dan Panasonic. Negara berkembang. Negara berkembang merupakan negara yang mayoritas sumber daya manusianya belum bisa mengelola sumber daya alam yang ada di negaranya dengan baik. Selain itu, kemampuan dalam menguasai teknologi sangat lambat. Faktor-faktor penentu negara berkembang juga ditinjau dengan faktor yang sama dari negara maju, adapun faktor penentu negara berkembang diantaranya. 1. Kualitas penduduk. Kualitas penduduk suatu negara ditinjau dari 3 aspek. Pada aspek pendidikan, penduduknya di negara berkembang cenderung disepelekan oleh masyarakatnya. Masih banyak masyarakat yang tidak mau bersekolah atau tidak ada biaya untuk menempuh pendidikan, sehingga kualitas pola pikir penduduk dapat dikata. Pada aspek kesehatan, di negara berkembang alat-alat kesehatan tidak banyak yang tersedia meskipun di rumah sakit besar.
Tenaga kesehatan yang berkualitas tidak tersebar di banyak daerah, serta tempat-tempat kesehatan belum tersebar rata. Pada aspek ekonomi di negara berkembang, kualitas pasar masih rendah baik dari penjual dan barang yang dijual. Sering terjadi inflasi dan deflasi, harga barang tidak stabil yang disertai kelangkaan barang. 2. Pendapatan per kapita penduduk. Negara berkembang mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dengan pendapatan per kapita menengah ke bawah. 3. Pertumbuhan penduduk. Di negara berkembang, pertumbuhan penduduk masih tinggi yang dipengaruhi oleh nikah di usia muda. Mitos banyak anak banyak rezeki dan jumlah anak dalam setiap keluarga bisa lebih dari 2. 4. Angka harapan hidup. Di negara berkembang, penyebab kematian ibu dan bayi masih banyak ditemui dengan rata-rata usia kematian 40-60 tahun. 5. Lingkungan fisik. Di negara-negara berkembang sebenarnya memiliki kekayaan alam yang lebih luas dan melimpah daripada negara maju. Akan tetapi banyaknya kekayaan alam yang dijadikan pertambangan, perindustrian ataupun hal serupa merupakan usaha yang dikelola oleh warga negara asing. 6. Mata pencaharian dan pemanfaatan lahan. Di negara berkembang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, sehingga lahan-lahan yang ada di negara tersebut dimanfaatkan sebagai sawah dan bisa disebut negara agraris. 7. Kesenjangan hidup. Kesenjangan hidup pada umumnya dipandang melalui kepemilikan harta atau kekayaan, sedangkan di negara berkembang kesenjangan amat mencolok, sebab banyaknya sumber daya manusia yang ada tidak setara dengan tersedianya lapangan pekerjaan. 8. Pemanfaatan sumber tenaga mesin dan listrik. Negara berkembang masih sedikit dalam pemanfaatan mesin dan listrik tidak dijalankan, di kehidupannya cenderung memanfaatkan alat-alat tradisional. India. India masih termasuk negara berkembang karena pendapatan per kapita masih rendah, yaitu $3.460 per tahun, dan pencaharian masih bertumpu pada pertanian dan bercocok tanam. Terima kasih sudah belajar dengan video ini. Semoga bermanfaat.